Salah satu cirinya adalah satu adalah kreatif, yang kedua adalah entrepreneurial insight. Punya pikiran itu ya. Supaya apa? Sekali lagi ujungnya adalah supaya organisasi kita itu sustain. Yang kedua ada punya strategic planning, jadi punya perencanaan yang matang. Nah, perencanaan yang matang itu bisa dilihat dari satu, selalu bisa berpikir secara sistematis ya. Runut, saya udah ngasih contoh kepada Anda. Yang kedua adalah bicara masalah komprehensif. Jadi melihat sesuatu itu harus dari banyak sudut pandang. Tidak hanya sekedar dari satu sisi ya. Dan yang ketiga adalah punya kemampuan dalam opportunity decision making gitu ya. Jadi selalu mengambil langkah-langkah atau respon yang efektif gitu ya terhadap sesuatu yang tidak dapat diduga begitu ya. Prinsipnya bisa mengambil kesempatan dengan baik ya terhadap sesuatu di luar kita yang tidak bisa kita kontrol. Itu satu ya. Bicara masalah strategic management. Yang kedua, saya hanya memastikan kembali bahwa pemahaman kita tentang IT strategik dan bisnis strategi itu seperti apa gitu. Saya selalu mengingatkan kembali bahwa di slide sih sudah dijelaskan, tetapi pemahamannya adalah pada saat kita memilih strategi IT untuk diterapkan dan mendukung strategi bisnis, maka posisi IT itu menjadi strategis pada saat strategi bisnis yang diimplementasikan itu tidak bisa jalan atau sangat tergantung atau tidak akan berhasil tanpa implementasi strategi IT yang Anda pilih. Makanya saya selalu mengatakan kepada Anda, dalam konteks tugas akhir Anda misalnya, kira-kira tugas akhir Anda itu sangat mempengaruhi nggak terhadap keberhasilan atau capaian dari studi kasus yang Anda pilih ya. Kalau studi kasus atau organisasi yang Anda pilih punya sebuah strategi organisasi atau strategi bisnisnya, dan itu akan efektif, akan efisien, akan memberikan benefit yang luar biasa, dalam jangka panjang akan memberikan sustainability kepada organisasi itu, dengan adanya dukungan solusi teknologi informasi yang Anda tawarkan, maka di sanalah peran strategis dari IT itu. Nah, mungkin kita tidak akan menuntut lebih banyak lah dari tugas akhir. Tapi setidaknya kan sekali lagi bahwa kita belajar bagaimana solusi yang ditawarkan itu tuh setidaknya bisa digunakan lah. Setidaknya ada hal yang dicapai meskipun itu tidak besar. Sehingga dalam konteks manfaat di tugas akhir itu betul-betul memang bisa dicapai. Tidak hanya sekedar formalitas bisa diukur, studi kasusnya itu terbantu, dipermudah. Bukan hanya formalitas, tapi betul-betul harus secara nyata memang mereka merasa terbantu. Nah, di sanalah peran IT strategis itu seperti itu. Jadi sebagai jangka pendek bisa memberikan kontribusi yang baik, jangka panjang itu bisa memberikan solusi IT atau strategi IT yang kita pilih itu bisa memberikan sustainability bagi organisasi. Jadi organisasinya lebih tahan lama gitu dan seterusnya. Oke, itu kira-kira review dari diskusi kita minggu lalu. Nah, saya akan lanjut ke masih di strategic management. Jadi ada tahapan-tahapan sih yang dilakukan dalam strategic management itu, setidaknya ada 5 langkah. Jadi pada saat Anda sudah menerapkan strategic management yang melibatkan 3 interrelated tadi, strategic thinking, strategic planning, dan opportunistic decision making itu, maka langkah pertama adalah organisasi atau kita itu harus punya, kita ini mau kemana sih sebetulnya? Organisasi ini bayangannya itu mau seperti apa gitu. Nah, visi itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat jangka panjang.
organisasi kita ini akan seperti apa. Nah, untuk mencapai visi itu tentu ada misi dan tujuan. Misi terkait hal-hal yang akan dilakukan, sementara tujuan yang dicapai tanda-tanda supaya visi kita ini tercapai. Itu harus kita set. Kalau itu udah kita set, mulai visi, misi, tujuan, maka berikutnya adalah bagaimana kita memilih strateginya. Kalau strateginya udah dipilih, eksekusi. Kalau sudah dieksekusi, kan kita tidak tahu strategi yang kita tawarkan itu efektif atau tidak. Maka kita wajib melakukan yang namanya evaluasi. Oke, saya akan kasih gambaran dan ini sudah mungkin di slide-nya sudah disampaikan juga ya. Bisa kelihatan ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa baca? Bisa. Bisa, oke. Setidaknya bisa kelihatan dan bisa baca dulu. Jadi ini adalah 5 tasks of strategic management. Jadi 5 task, 5 kegiatan, 5 program atau apapun lah yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan strategik. Jadi kalau bikin strategik, satu, ada visi, sesuatu yang Anda impikan, sifatnya jangka panjang, kondisi di mana sesuatu ini ingin Anda capai suatu saat. Untuk mencapai ke sana, tentu kita harus breakdown menjadi objektif-objektif yang lebih spesifik. Kalau mimpi besar itu, lalu kita breakdown supaya lebih mudah dicapai, kita harus punya tahapan-tahapan tujuan. Maka kita bikin setting objektif. Nah, kalau tujuannya sudah kita setting, maka untuk mencapai tujuan itu, kita harus mulai menggrab, mengakses, memilih sebuah strategi. Crafting strategi to achieve the objective. Jadi kita memilih strategi-strategi apa gitu yang akan kita lakukan. Kalau strateginya sudah dipilih, kembali lagi ya, maka eksekusi jangan lupa. Jangan hanya ngumpul-ngumpul resep aja, ngumpul-ngumpul cara saja. Karena sekali lagi, kita akan belajar lebih banyak dari sesuatu yang pernah kita lakukan, pernah kita eksekusi, daripada hanya sekedar teori-teori, pilihan-pilihan strategi aja ada, tapi nggak pernah dieksekusi. Kita tidak akan tahu lah. Nah, ini coba pelajari siklusnya. Nah, kalau strategi sudah dieksekusi, tahap akhirnya adalah task kelima, aktivitas kelimanya adalah melakukan evaluasi. Jadi kita kan sudah punya visi, tujuan, strategi, dan eksekusi dari strategi. Maka berikut kita melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Apa tujuannya? Dari hasil ini, karena strategic management itu adalah strategik yang tidak berhenti, artinya strategik yang terus diulang-ulang, sifatnya ada terus memperbaiki, continuous improvement, maka evaluasi menjadi yang penting. Nah, dari hasil evaluasi itu kita bisa dapat banyak hal. Misalnya bisa jadi ya yang paling pendek, ini cara mengeksekusinya yang salah gitu. Maka kita melakukan improvement terhadap cara mengeksekusi, dekat saja. Oh, bisa jadi hasil evaluasi itu ternyata, ini strateginya kita harus rubah. Maka kita pindah ke task 3 lagi. Bagaimana bisa memperbaiki strategi. Bisa jadi lebih fundamental. Oh, ternyata setting objektif kita yang tidak tepat. Kita revisi. Bahkan event sampai ke big picture-nya dalam bentuk visi misi ini. Ya, visi misi ini. Ternyata di lapangan ternyata diketahui bahwa visinya true north-nya itu arah kita ini agak melenceng nih gitu. Maka visinya harus kita rubah. Atau memang visi itu terlalu kegedean atau terlalu kekecilan gitu ya. Jadi ini 5 tahapan strategic management dan sifatnya sangat cycle begitu ya. Artinya prosesnya itu terus diulang dalam rangka melakukan perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement. Dan proses evaluasi bisa dilakukan ke 4
kegiatan atau aktivitas sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini diulang-ulang, ini menjadi sebuah organisasi yang hidup dan terus melakukan koreksi, melakukan perbaikan diri sehingga ujungnya organisasinya adalah sustain. Jadi penting melakukan strategic management ini tadi dengan pemikiran-pemikiran, dengan perencanaan yang baik, bagaimana reaksi kita terhadap perubahan dan seterusnya. Jadi itu yang pertama harus Anda pahami ya, 5 langkah ini. Pertama, kita memang harus mendefinisikan visi, misi dari organisasi. Yang kedua, setting tujuan. Yang ketiga, pilih strateginya. Yang keempat, eksekusi. Yang kelima, evaluasi. Dan tidak berhenti. Hasil evaluasi mengatakan apa? Apa yang harus diperbaiki? Apakah dalam atau eksekusi strategi? Apakah dalam men-setting tujuan, visi misi, dan seterusnya. Atau dalam pemilihan strateginya. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Dulu. Sampai sini ada pertanyaan. Anda punya visi hidup nggak sih sebetulnya? Halo Jakia. Halo ya Pak. Punya mimpi nggak? Punya Pak. Mimpinya apa sih? Sukses di usia muda. Sukses. Usia muda. Sukses itu apa sih kalau boleh tahu? Nah, boleh sukses di usia muda gitu ya. Nah itu kan visi itu memang boleh masih abstrak gitu ya kadang-kadang ya. Sesuatu yang kelihatannya tidak untouchable, tetapi mungkin sebagai guideline kita, jadi di kepala kita akan menjadi orang yang sukses di usia muda. Nah, untuk sukses di usia muda itu kita terjemahkan dalam bentuk tadi setting objektif. Kira-kira sukses di usia muda itu menjadi seperti apa sih sebetulnya? Bayangannya. Dikatakan sukses itu. Halo Jakia. Sukses itu dan nanti ini untuk setting objektif supaya setting objektif udah sesuatu yang mulai lebih kelihatan terukur. Menurut Anda sukses di usia muda? Berhasil. Berhasil? Berhasil apa? Kalau menurut saya sukses di usia muda itu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan saya dan yang saya sukai gitu. Meskipun tidak dibayar. Pekerjaan, Pak. Iya, kan boleh dong pekerjaan itu ikhlas. Oh, saya suka pekerjaan ini Pak, jadi volunteer dan jadi relawan. Saya suka sesuai dengan kompetensi saya. Dan saya lillahi ta'ala. Yang seperti itu yang dimaksud. Bukan. Yang kayak mana dong? Pekerjaan dengan gaji di atas rata-rata. Rata-rata siapa? Oh, ya, ini Rata-rata penghasilan di rata-rata UMR. Oh, di atas UMR. Berapa kali UMR targetnya? Masa cuma di atas dong? Kok jadi susah ya? Harusnya nggak susah sih. Jadi objektif itu oke. Untuk tadi mimpinya adalah menjadi orang yang sukses. Tapi itu kan masih, ya nggak apa-apa. Itu sesuatu yang ini capai. Kelihatannya masih lebih abstrak. Maka kita terjemahkan dalam bentuk crafting, setting, objektif. Nah, untuk sukses itu tandanya apa? Oh, kita punya pendapatan sesuai dengan bidang kita. Katakanlah minimal 2 kali UMR misalnya. Target. Ya udah. Itu satu. Bisa jadi yang lain. Jadi objektif itu bukan hanya satu gitu. Apa sih istilahnya sukses selain dari pendapatan mesti? Selain pendapatan apa sih katakan sukses?
bisa Anda setting objektifnya. Tadi tujuannya bagaimana kita mendapatkan pendapatan 2 kali UMR. Yang kedua bisa jadi work and life balance gitu ya. Jadi kita mendapatkan 2 kali UMR, tetapi juga kehidupan pribadi kita, kehidupan kita juga tetap balance. Jadi kita mendapatkan minimal 2 kali UMR itu juga tidak ngoyo-ngoyo amat gitu ya. Tetap gitu, liburan bisa, ini bisa gitu ya. Artinya salah satunya adalah work and life balance istilahnya gitu ya. Atau ada setting objektif yang lain, nggak apa-apa. Nah, kalau objektif-objektif ini sudah Anda definisikan, maka pilih strateginya supaya tujuannya tercapai. 1, untuk bekerja di perusahaan dengan kompensasi minimal 2 kali UMR, berarti strateginya 1, kita secara internal misalnya, strateginya kita harus belajar, cari pengalaman, supaya bisa diterima di perusahaan itu. Misalnya, strateginya. Yang kedua, kita terus mempelajari seluk-beluk tentang perusahaan itu, sehingga pada saat wawancara misalnya, kita betul-betul soalnya memberikan perhatian gitu ya terhadap perusahaan itu, dan kita sangat tertarik untuk bekerja atau bergabung dengan perusahaan itu. Dan itu harus tunjukkan ya. Yang lain apa saja gitu ya. Ya, strateginya, persiapkan misalnya. Ini kan udah bicara masalah, wah kita harus memilih strategi bagaimana belajar wawancara yang baik. Gitu. Nah, strategi-strategi yang dipilih itu, Anda selanjutnya adalah eksekusi. Nah, strategi pertama nih, belajar dengan sungguh-sungguh mendapatkan IPK yang sangat tinggi. Gitu ya. Anda eksekusi itu, oh ternyata Anda dapat IPK nanti lulus 3,9 ya. Lalu kita evaluasi, benar nggak sih? Ternyata kita tidak diterima juga di perusahaan itu. Misalnya ya. Kita lakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini apakah berdampak terhadap 1, cara mengeksekusinya. Yang kedua, bisa strateginya tidak tepat. Tapi rasanya kalau menjadi IPK lebih tinggi ya strategi yang tepat gitu ya untuk mendapatkan salah satu syarat mendapatkan misalnya untuk menunjukkan kapasitas dan kapabilitas kita gitu ya sebagai seorang lulusan. Mungkin cara eksekusinya yang salah gitu. Misalnya ternyata di lapangan itu IPK itu tidak serta-merta menjamin kita diterima. Ternyata perusahaan itu butuh kemampuan lain. Oh, perlu strategi berikutnya ditambahkan gitu ya. Ya tadi misalnya mendapatkan pengalaman dalam bentuk apapun gitu, strategi. Jadi selama kuliah itu kita ikut MBKM atau apapun. Kita ikut membangun portofolio kita pernah jadi apa, kita pernah mengelola apa, kita pernah ikut pelatihan apa. Ternyata itu strategi. Oh ternyata kita ulang lagi, dan kita nyatakan portofolio kita selain prestasi akademik yang baik misalnya, ternyata kita punya portofolio, pernah apa, dan selanjutnya itu, ternyata mendukung. Kira-kira seperti itu gitu ya. Dah, berhasil gitu ya. Terus berjalan, sampai satu saat evaluasi kembali gitu ya. Rasanya saya ini bertambah kompeten, pengalaman nambah banyak. Tadi setting objektifnya adalah gaji 2 kali UMR. Rasanya tidak worth it deh dengan kondisi sekarang. Boleh dong men-setting objektif berikutnya gitu ya. Jadi revisi juga boleh terhadap objektif. Saya minimal bukan 2 kali UMR, 2 kali UMR tapi bukan PMR, tapi misalnya 2 kali pekerja di bidang perminyakan. Kalau UMR kan umum gitu. Boleh setting objektif, tapi nanti strateginya lain lagi. Cara mengeksekusinya juga lain lagi, terus gitu ya. Jadi definisi sukses mimpi itu, setting objektifnya bisa berubah. Atau bisa jadi ini sukses di usia muda itu tidak terlalu abstrak gitu ya. Di mana gitu? Misalnya ada definisi ulang itu visi. Sukses di usia muda definisi minimal di usia berapa Anda udah apa gitu ya. Bisa ditambah lagi, artinya ada udah global gitu ya.
Tidak hanya sekedar sukses dari ukuran-ukuran pendapatan gitu ya, tapi pengalaman, pergerakan Anda juga tidak hanya di satu titik gitu ya. Kira-kira itu strategic manajemen. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Saya akan lanjutkan lagi berarti. Kita akan ambil contoh, mungkin pernah di-share juga di sebelumnya. Ini contoh di Samsung Electronics ya. Jadi Samsung Electronics punya visi abstrak memang. Tadi visi juga abstrak. Jadi katanya dia menjadi perusahaan yang inspire the world, create the future. Jadi dia ingin menginspirasi dunia gitu ya dan menciptakan masa depan atau menghadirkan masa depan gitu ya. Ini udah lama sebetulnya, tapi ini cocok juga untuk dijadikan contoh kita. Ini bicara masalah visi gitu ya. Nah, visi ini harus didukung oleh misi gitu ya. Nanti maka dia bilang, the vision 2020 is at core of our commitment to create better world. Ini misi. Jadi yang dilakukan adalah dia melakukan komitmen untuk menghasilkan kehidupan dunia yang lebih baik gitu ya. Dengan pengalaman digital yang lebih kaya. Jadi cara bagaimana dia menerjemahkan visinya, misi yang dia emban, itu dia punya komitmen yang kuat gitu ya untuk menciptakan kehidupan dunia yang lebih baik dengan digital, pengalaman digital experience yang lebih baik gitu ya. Melalui apa? Melalui inovasi, teknologi, dan produk-produk yang dihasilkan. Ini bicara masalah visi misi. Nah, visi misi itu gimana gitu? Supaya, jadi dia tidak hanya sekedar melakukan apa. Jadi bagaimana ukurannya bahwa visi misinya itu dicapai? Maka dia setting goal. So, the goal of the vision is become a beloved brand. Jadi, salah satu cirinya, karena tujuan ini harus bisa diukur, maka dia harus, karena tadi juga bicara masalah inovasi di bidang teknologi dan produk, maka brand yang dihasilkan itu harus menjadi sesuatu yang dicintai, disukai banyak orang, dan harus juga dikenal sebagai sebuah company yang sangat inovatif. Kira-kira seperti itu. Inilah setting goals untuk menerjemahkan visi misi yang kelihatannya belum bisa diukur gitu ya. Tetapi menjadi sebuah brand yang disukai, menjadi sebuah perusahaan yang sangat inovatif, brand seperti itu bisa diukur. Apakah benar gak sih itu? Iya. Caranya gampang atau banyak cara yang bisa dilakukan? Bisa melalui survei-survei atau apapun gitu ya, melalui pihak-pihak ketiga gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Dan ini jadi baru kalau setting goal udah, tadi kan sekali lagi bagaimana strateginya supaya produk yang dia dihasilkan memiliki brand yang disukai banyak orang. Atau produk-produk yang dihasilkan itu selalu inovatif. Oleh karena itu, Samsung itu adalah salah satu perusahaan yang menciptakan banyak produk ya. Karena dia punya misi itu. Punya setting objektif inovatif company itu. Artinya apa? Dia tidak boleh berhenti melakukan inovasi. Nah, bicara masalah inovasi ada kreativitas. Kembali lagi terkait dengan strategic thinking yang pernah kita bahas sebelumnya. Terus melakukan inovasi. Variasi produk dia termasuk organisasi yang yang melebar gitu ya. Wide gitu ya. Kalau Samsung itu jadi menciptakan banyak inovasinya itu diciptakan dalam berbagai macam produk gitu ya. Kita jangan jauh ke produk-produk rumah tangga yang lain, di handphone saja gitu ya. Dia termasuk produsen yang menciptakan banyak produk ya, macam-macam ya di handphone aja. Jadi dia menggunakan
strategi inovasinya itu dengan cara menciptakan, itu strateginya menciptakan banyak produk ya, yang bervariasi. Tapi ada juga perusahaan berinovasinya ke dalam gitu, dalam sekali gitu. Jadi produknya tidak banyak atau bisa jadi sangat sedikit, tetapi di produk itu dia sangat intens, sangat dalam, dicurahkan semua kreativitas, inovasinya itu untuk menciptakan produk yang terbatas itu, tetapi mempunyai kekuatan inovasi yang sangat luar biasa. Samsung nggak, inovasinya diterjemahkan dalam berbagai macam variasi produk. Tapi ada yang lain lebih fokus, tapi jadi lebih dalam. Contohnya adalah, kembali lagi adalah Apple. Apple itu termasuk yang tidak membuat banyak produk ya. Jadi dalam satu generasi perangkat gitu ya, handphone atau laptop, ya dia itu aja gitu. Dalam satu masa itu satu jenis aja gitu. Beda dengan Samsung, dalam satu masa itu bisa dari kelas 300.000 sampai S berapa gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi dia fokus. Makanya pendekatan yang dilakukan oleh dua perusahaan ini sangat berbeda. Apple itu tidak, kita zaman digital itu kata zaman elektronik ya. Sehingga muncul e-bisnis, e-commerce, e-government, apa lagi? Lain-lain lah, e-learning, dan seterusnya gitu. Bagi Apple, itu hanya sekedar tool saja sebetulnya. Sebenarnya yang hakiki, yang abadi itu adalah bukan bukan elektroniknya, tetapi adalah inovasinya. Maka di setting goals dia, itu yang dia tonjolkan adalah innovation-nya. Sehingga strategi-strategi yang dipilih, termasuk produk-produk yang dia kembangkan, itu di brand bukan dengan tapi dengan I. Ya kan? Karena dia menunjukkan inovasi. iPod untuk dengar lagu. iWatch untuk jam tangan dia. iPhone, iMac, kira-kira gitu dah. Jadi pakai I. Dia coba merasakan bahwa inovasinya menjadi sesuatu kekuatan dia, dan dia tidak perlu menciptakan banyak produk dalam waktu yang bersamaan, tetapi terhadap produk itu akan dia bekali dengan berbagai macam inovasi yang mungkin orang lain ketinggalan. Sehingga itulah yang membuat sampai sekarang dia sustain inovasinya. Dia tidak pernah memikirkan, oh nanti ada tidak yang sanggup beli. Nggak pernah mikir itu tuh dia. Tapi kalau Samsung mikir, oh kita harus ciptakan produk untuk golongan-golongan anak SMP yang tidak boleh pakai kamera. Atau bapak ibu pedagang di pasar yang butuh baterai banyak. Misalnya. Itu Samsung. Ya, masing-masing company punya strategi yang berbeda-beda. Apple nggak pernah berpikir itu, nggak peduli ya. Pasti produk kita, orang yang datang ke kita itu adalah orang-orang yang tidak mikir lagi harga. Mau berapapun, ngantri katanya. Termasuk produk-produk bekasnya, masih ngantri juga. Saking orang mau. Kalau tidak bisa membeli yang baru, ya kita tunggulah second-secondnya. Yang penting punya brand itu gitu ya, segitunya gitu ya, sampai segitunya. Ya nggak apa-apa, mana yang lebih bagus, ya relatif, tidak ada yang satu lebih bagus dari yang lain. Semua punya kelebihan dan kelemahan. Karena itulah salah strategi yang dipilih. Yang ujungnya revenue itu didapatkan dengan cara apa sih? Kalau Samsung harus banyak produk yang dijual. Kalau Apple mungkin nggak usah banyak-banyak kali lah, tapi harganya tinggi-tinggi. Kan gitu. Itu kan pilihan-pilihan. Kita akan menjual banyak produk, repot ngelolanya, tapi masyarakat diberikan pilihan-pilihan, atau tidak banyak pilihan, tapi di sana inovasinya, fitur-fiturnya udah keren, harganya mahal, nggak apa-apa. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk bagaimana melakukan
strategic management itu ya. Oke, jadi tolong siklus itu Anda pahami dan bisa diterapkan dalam berbagai macam aktivitas ya. Saya akan lanjut dulu. Nah, Samsung dalam melakukannya tentu dia punya pilar ya atau elemen-elemen. Satu, dia karena kan untuk menciptakan produk itu sekali lagi ini bagian terpenting dari kehidupan dari sebuah company gitu ya dalam menghasilkan sebuah layanan atau produk. Sekali lagi, jangan berdasarkan developer user design. Developer center design. Nah, ini pembelajaran juga bagi Anda gitu ya. Membuat sesuatu itu jangan di pikiran Anda, betul-betul menjadi user center design. Memang yang mendrive itu adalah user. Bukan pikiran-pemikiran Anda seolah-olah user butuh, itu salah betul. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu kita harus punya cara bagaimana membaca pasar. Orang lagi apa sih gitu. Lalu pasar itu kita scan dan kita gunakan sebagai peluang. Oh, dari kondisi pasar yang seperti ini ada peluang yang bisa kita buat. Nah, peluang itulah yang akhirnya Samsung khususnya digunakan sebagai bahan atau dasar dalam pengembangan produk baru. Atau solusi baru, atau layanan baru. Kira-kira ini pilar yang dia dimiliki. Nah, pemikiran-pemikiran ini bisa cocok kita terapkan yang tadi lah. Pada saat kita memberikan solusi, ya kita harus banyak secara efektif membaca nih. User itu seperti apa sih gitu. Terus kita scan gitu ya. Caranya macam-macam dengan user requirement dan segala macam itu. Sehingga muncullah, oh ini loh permasalahannya. Pain point-nya itu apa gitu ya. Pain point ya istilahnya. Ada yang pernah tahu pain point? Poin sakitnya itu aja. Pain. Kan kita sebetulnya melakukan analisis atau apapun, itu adalah menemukan pain point-nya kan sebetulnya. Pernah menggunakan empathy map kan? Halo? Pernah, Pak. Nah, di bawahnya itu empathy map itu apa sih, Dini, kalau boleh tahu? Empathy map itu langkah awal untuk mengetahui segala masalah dari pengguna, bisa dalam design thinking, Pak. Jadi yang didapatkan apa dari empathy map itu? Bagaimana cara melakukannya di empathy map itu? Bisa melalui observasi, bisa melalui survei. Yang dipetakan kan map itu namanya. Di mapnya itu apa sih yang tertulis di sana itu? Say, do, feel, satu lagi. Itu dari siapa sih? Say, do, think, and feels. Dari siapa? Dari ya? ini, dari targetnya, Pak. Siapa misalnya target audiensnya itu siapa? User lah ya, katanya yang Iya, membedakan iya, Pak. sebagai usernya ya. Bisa siapa saja yang akan dilibatkan sebagai target atau usernya. Kita coba observasi, coba kita grab informasi terkait apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia rasakan. Nah, nanti di bawahnya itu ada pain point-nya. Pain sama apa? Gain ya. Pain and gain ya. Iya, Iya Pak. Nah, sebetulnya yang paling utama itu kita menemukan pain point-nya. Karena dari pain point itu yang sebetulnya akan kita lakukan solusi ya. Yang Anda lakukan seperti itu nggak sih sebetulnya di TA ini? Iya, Pak. Serius. Anda aja baru melakukan requirement setelah judulnya disetujui. Harusnya judul itu lahir dari sana ya. Kita dapat pain point-nya, kita kemas menjadi sebuah judul gitu ya. Tapi kan baru judul baru melakukan ketemu user, ya nggak sih? Sebagian sih, anak SI nggak kayak gitu. Harusnya.
nggak apa-apa. Jadi design thinking itu kan sebetulnya salah satu pendekatan yang bisa Anda lakukan ya. Karena menggrab sekali lagi user itu dengan empathy map itu tools yang cukuplah membantu gitu ya. Jadi tidak serta-merta apa yang kita pikirkan gitu, dipaksakan, itu yang salah gitu. Kita membuat ini Pak, itu dipaksakan ke studi kasusnya gitu. Tapi harus lahir dari bottom up sebetulnya. Nah, dari sana itu kan lahir apa yang namakan dengan user story ya. Pernah dengar ya, user story ya? Nah, user story itu ya apa yang dia inginkan dan segala macam versi user. Nah, kita ada tugasnya menerjemahkan. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Terus, bentar. Ini kasih Samsung ya. Nah, selanjutnya strategi yang kita pilih itu perusahaan atau organisasi atau siapapun itu sangat dipengaruhi. Ada 3 faktor ya. Jadi kita bicara masalah pengelolaan strategik atau strategic management itu, tapi ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi ya. Oleh karena itu kita harus libatkan gitu dilibatkan dalam arti gini, dalam arti menjadi pertimbangan bagi organisasi atau bisnis dalam merun bisnisnya. Ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi terhadap strategic management. Yang pertama adalah external environment. Jadi kondisi lingkungan eksternal. Jadi kalau Anda lihat di kotak ini yang paling luar nih. Makanya paling luar karena ini eksternal. Langsung atau tidak langsung, tapi sangat mempengaruhi. Di dalamnya ada kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik, kondisi hukum, termasuk juga ekologi. Yang kedua, di layer yang kedua, ada kotak yang kedua, ini lebih spesifik, betul-betul akan menekan pressure group terhadap kita. Sebagai organisasi, sebagai individu, atau sebagai lembaga bisnis ya. Di sana ada media, ada pemegang saham, ada kompetitor, supplier, government, dan seterusnya. Sementara yang ketiga adalah strategic management ini juga sangat dipengaruhi dengan kondisi internal, di mana kondisi internal itu banyak ya. Dia punya corporate culture, punya budaya organisasi seperti apa, punya core value atau nilai-nilai seperti apa, dan macam-macam. Mungkin dia juga punya peraturan, punya SOP yang selama ini dianggap baik itu dalam running sebuah bisnis, maka dia berada dalam internal. Jadi dalam strategic management, strategic framework ini 3 faktor ini sangat mempengaruhi, baik dari sisi eksternal, khususnya adalah external environment, yang tadi isinya kondisi ekonomi, politik, dan seterusnya. Bisa juga, ini juga pressure group itu dari eksternal juga. Tidak hanya di eksternal sebetulnya. Employee kita juga. Makanya dikatakan ini sebagai pressure group. Yang bisa menekan, mendrive organisasi kita. Nah yang kita betul-betul dari internal. Peraturan, corporate value tadi saya bilang, culture, dan seterusnya. Ini harus jadi harus jadi pemikiran. Nah, ketiga ini sangat mempengaruhi terhadap strategic management yang kita jalankan gitu ya. Contoh kondisi eksternal, kondisi ekonomi, kondisi politik. Jangan jauh-jauh lah kondisi politik gitu. Kalau tanggal 20 Oktober presiden baru dilantik, salah satu janjinya adalah memberikan makan siang gratis untuk mahasiswa ya. Untuk siapa sih makan siang gratisnya? Kita dapat nggak sih? Enggak, Pak. Nah, terus untuk siapa itu? Anak sekolah ya? Kita udah nggak anak sekolah lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Itu kan politik tuh ya, janji politik. Seandainya yang dieksekusi, kira-kira ada yang terpengaruh nggak? Akibat politik itu? Akibat kebijakan politik itu. Kira-kira organisasi apa atau kelompok apa yang terpengaruh? Itu kalau diterapkan di sekolah, anak kan pernah sekolah. Siapa kira-kira tiba-tiba anak-anak dikasih makan gratis? Siapa yang terpengaruh? Paling jelas. Di lingkungan sekolah siapa yang paling terpengaruh? Kantinnya, Pak. Benar, kantin. Kantin itu pasti terpengaruh. Waduh, anak-anak nggak jajan lagi sama gue gitu.
Jelas, itu ya. Itu yang saya maksud, organisasi kantin itu, lembaga kantin itu akan terpengaruh. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Kalau Anda sebagai pemilik kantin, apa yang Anda lakukan? Kan harus jadi pertimbangan. Nah, strateginya gimana? Karena kita harus menyusun strategi baru ya. Kalau dulu kan nunggu anak-anak lapar datang ke kantin. Sekarang anak-anak udah dikasih makan. Apa yang akan dilakukan oleh Anda? Tentu kan kita harus merespon tuh kondisi politik ini yang tidak kita tiba-tiba datang ke siapa? Presidennya besok Prabowo. Pak, tolong batalin Pak kebijakan itu Pak. Kantin kami terganggu. Bisa gitu kayak gitu? Nggak bisa. Nggak bisa kita kontrol. Kita yang harus menyesuaikan. Kalau kita sebagai pemilik kantin, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Kayak mana? Oh, oke, benar, beraliansi. Pak, kasihlah kesempatan kami sebagai penyedia makanan gratisnya, gitu. Ya benar, itu salah satu strategi. Ternyata nggak berhasil. Apa yang dilakukan? Oh, ternyata makanan yang kita tawarkan tidak standar. Makanya masakan gratis itu punya standar gitu ya, harus ada ikannya, harus ada sayurnya, harus ada dagingnya, harus ada susunya dan bagaimana. Misalnya. Itu ya. Saya ingin mengatakan bahwa kondisi eksternal sangat mempengaruhi ya. Di sana itu kalau bicara masalah politik ya, ekonomi dan seterusnya. Nah, lingkungan juga perubahan iklim terutama sangat mempengaruhi organisasi. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Tadi kalau politik ya, tadilah kebijakan makan siang ini yang di depan mata ya. Kalau kondisi lingkungan, bagaimana bisa mempengaruhi organisasi? Ayo dong. Anak SI harus pinter-pinter. Nah. Anak SI ini calon bos loh ya. Anda lihat dosen-dosen di PCR di SI itu kan, jadi pejabat semua di PCR. Makanya jarang ditemui, susah. Ayo dong. Jadi selain sebagai IT planner yang baik, Anda juga jadi IT manager, bahkan jadi IT leader. Nah, seorang IT leader harus punya tadi 3 pemikiran strategic management, harus punya strategic thinking, strategic planning, dan strategi decision making opportunities itu gitu ya. Nah, setidaknya lah di strategic planning lah kita punya pemikiran sistematis dan komprehensif. Tolong kasih tahu bahwa perubahan iklim misalnya atau kondisi lingkungan sangat mempengaruhi organisasi. Kasih contoh dong. Kalau tadi kebijakan lah Prabowo makan gratis gitu. Siapa yang terdampak? Kantin misalnya. Lalu kantin bagaimana menyiasatinya? Ayo dong. Kasih contoh dong. Perubahan iklim itu kan situasi iklim berubah gitu ya karena manusia gitu ya. Macam-macam kan. Karena manusia menghasilkan banyak sekali macam hal ya. Kotoran, polusi dan segala macam. Sehingga apa sih yang berubah? Organisasi harus menyesuaikan seperti apa gitu. Ya organisasi tertentu, tidak semuanya. Jangan takut salah loh ya. Saya tuh senang punya mahasiswa bisa storytelling. Ayo dong. Iklim ini kayak cuaca ya maksudnya kan? Ya macam-macam. Gara-gara isim cuaca berubah, dulu diperkirakan musim hujan itu September sudah hujan, tapi sekarang masih kemarau misalnya. Terus banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, gunung pada batuk. Kalau dari cuaca polusi atau pemanasan udara kan banyak kali. Ya, Sari, silakan. Kalau mungkin cuaca itu yang terpengaruh mungkin salah satunya itu kayak petani sih Pak. Karena kalau cuaca yang seperti apa? Kalau misalnya tiba-tiba ada kekeringan atau tiba-tiba banjir, kayak cuacanya itu tidak stabil, diperkirakan misalnya harusnya hujannya itu terjadi hujan tapi intensitasnya nggak selebat itu, tapi ternyata sampai banjir bandang, dan itu kan pasti menyebabkan kerugian ke petaninya gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh petani? Nah, sekarang responnya lagi. Tadi sama. Apa yang harus dilakukan kantin? Prabowo minta proyek. Kalau misalnya awalnya dia mengira-kan kalau misalnya di bulan ini tuh cocok untuk dilakukan penanaman padi misalnya.
dia harus cari alternatif lain yang bisa kira-kira panen apa yang bisa menyesuaikan sama cuaca yang ada saat ini gitu. Misalnya kayak dia tanam cabai atau bawang atau yang lainnya gitu. Kalau banjir gimana? Cabai kena banjir ya? Nggak maksudnya kalau misalnya tiba-tiba Kan pancaroba menanam pohon itu, pohon rambutan yang langsung tinggi, tahan banjir. yang sesuai sama kondisi lingkungan dia harus disesuaikan. Apa? Nah itu Uh, kalau sesuai itu masih normatif jawabannya. Nanam apa? Nanam cabai. Ini tadi kan tadi banjir ya. Terus kalau nanam cabai nggak kebanjiran gitu. Berarti mungkin cari tanaman yang kalau misalnya dia bisa berkembang di daerah yang kelembapannya lumayan tinggi, ataupun kayak dia tuh kalau terkena banyak air dia nggak secepat itu matinya gitu Pak. Oke. Nggak apa-apa ya, itu boleh. Terima kasih. Itu contoh-contoh seperti itu ya. Bagaimana lingkungan sangat mempengaruhi ya. Contoh lagi nyata gitu. Kenapa pada akhirnya kita banyak mobil elektrik? Di jalanan Pekanbaru kan udah mulai banyak juga ya. Even Wuling mendominasi ya. Sebelumnya nanti sebentar lagi mungkin BYD. BYD. Ya, karena salah satunya adalah lingkungan. Polusi sudah banyak dan lain-lain karena menggunakan bahan bakar fosil ya. Maka dengan aturan dan ada hubungannya antara kondisi lingkungan dan kebijakan, orang mendorong akhirnya menciptakan mobil-mobil electric vehicle ya. Dan seterusnya lah. Nah, saya ingin mengatakan bahwa itu bahwa kondisi eksternal sangat penting. Yang kedua, di layar lebih dalamnya adalah ada kekuatan yang bisa menekan. Salah satunya adalah kompetitor ya. Kompetitor kita udah ke sana gitu. Jangan jauh-jauh lah di Anda ya. Anda nganggap kompetitor atau enggak sih? Sebetulnya. Anggaplah kompetitor ya. Tapi saya yakin di kelas Anda itu bukan kompetitor. Satu sama lain bukan kompetitor ya. Tapi kalau tiba-tiba Anda kan punya grup nih. Si Ilham WA. Teman-teman doain ya, saya minggu depan mau sidang proposal. Yang lain gimana kira-kira perasaannya? Semangat, Pak. Nah, semangat. Nah, itu bagus kan. Ada yang memicu. Apalagi kalau beda-beda, izin teman-teman, mohon doanya, bulan depan saya mau sidang akhir. Yang lain itu kan terpicu, kan? Nah, itu maksud saya gitu. Itu yang menekan ya. Bisa media, bisa pemerintah, bisa macam-macam, termasuk juga tuntutan kalau Anda punya karyawan, makanya tadi ada employee ya, menuntut itu bagaimana kita bisa merespon ya. Bagaimana kita melakukan strategi. Yang terakhir adalah bicara masalah internal ya. Jadi strategi itu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal. Kita punya apa? Kita punya corporate, tadi kultur organisasi, punya nilai-nilai, punya SOP yang sudah kita jalankan dan selama ini sangat baik begitu ya. Itu sangat mempengaruhi strategi yang dipilih gitu ya. Misalnya nih dalam keluarga PCR, Anda bikin kegiatan cari sponsor. Lalu ada yang ngusulin, sponsor ini biasanya kita recehan nih. Ini ada yang nawarkan nih pamanku gitu ya. Tapi sponsornya dari rokok. Rokok. Kira-kira dipilih nggak strategi itu? Ngasih duitnya cepat, besar gitu. Nggak ribet. Kira-kira dipilih nggak? Di Masjid Tipo bikin festival apa gitu. Sponsornya Gudang Garam. Dipilih nggak strategi? Kenapa? Oke, betul. Kita punya nilai-nilai, punya budaya, kampus bebas asap rokok. Kalau Anda maksakan sendiri, nanti saya tutup. itu. Nggak, saya itu contoh kecil aja ya. Bahwa bagaimana nilai-nilai, core value, atau corporate culture itu sangat mempengaruhi strategi ya. Kira-kira itu, saya akan kenceng dulu nih. Saya harus mulai jalan nih. Nah, bagaimana cara mendapatkan IC-nya? Ada banyak cara nih. Salah satu cara untuk melakukan external environment itu dengan cara PES. PES itu cuma singkatan saja sih, politik, ekonomi, sosial, teknologi. Jadi yang Anda lakukan dalam analisis PES itu, misalnya Anda punya organisasi apa, punya produk apa, situasi politik apa tadi. Nah, tadi misalnya saya punya organisasinya kantin. Oh, Anda analisa nih politik ke depan ini akan ada makan siang gratis. Lalu Anda analisa,
Apa ancaman yang akan apa namanya? Karena sekali lagi ya, external environment itu come up dengan ancaman dan peluang. Nah, opportunities and threat. Kira-kira dari itu ancaman tadi apa ya? Oh, dia tidak akan laku dan segala macam, Anda highlight gitu ya dengan kondisi ininya. Tapi peluangnya juga ada. Nah, kan kita bisa dijadikan sebagai partner gitu ya. Ekonomi, nah, situasi ekonomi apa yang sangat mempengaruhi? Misalnya inflasi tinggi, harga jadi naik dan segala macam ya. Saya tadi kantin tadi, oh kita harus naikkan harga gitu. Sementara nanti akan diprotes oleh siswa gitu. Kalau naikkan harga jadi nggak laku. Apa strateginya gitu? Oh harganya tetap tapi dikecilin. Nah, itu strategi. Terus bisa sama sosial, termasuk juga di dalamnya adalah ekologikal lingkungan ya. Sama tadi kalau Anda disuruh menganalisis PS itu lakukan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bisa masalah teknologi. Teknologi bisa mempengaruhi, ya tentu bisa gitu ya. Dan zaman digital itu sangat mempengaruhi. Kondisinya seperti ini, mempengaruhi seperti apa ke kita. Sekali lagi ujung-ujungnya peluang dan tantangannya atau ancamannya yang kita lihat. Ini PS. Saya akan agak cepat. Satu lagi yang mau saya bahas sebetulnya adalah tentang setiap produk itu punya siklus kehidupan. Jadi kalau Anda punya produk itu, pertama pada saat Anda sudah melakukan analisis, bicara masalah produk specification, itu masa emerging. Masa dibuat sesuai dengan keinginan produk, habis itu karena sesuai dengan keinginan customer, demand lebih besar daripada supply, maka grow. Tapi setelah itu akan mulai mature gitu ya, mulai landai. Dan pada suatu saat akan mulai turun, produk kita akan mulai tidak disukai. Nah, tugas kita sebagai leader adalah memastikan bahwa di proses landai itu setidaknya lebih lama, di declining itu juga lebih lama, ke declining betul-betul jatuh itu lebih lama gitu. Dengan cara apa? Satu, ya bisa bicara Anda melakukan inovasi. Tapi juga di declining ini kita harus siap-siap dengan produk baru. Ditambahin apa gitu ya. Nah, strategi juga bisa dilakukan dengan melihat ya, salah satunya dengan BCG matrix. Nah ini yang harus Anda kerjakan sebetulnya, PES dan BCG matrix ini ya. Saya tidak akan jelaskan lebih detail sekarang, itu bagian dari tugas. Oke, sebentar. Saya akan jelaskan gini. Pertama, Anda ada berapa jumlahnya? Ada 33 ya. Iya. Menjadi 8 kelompok. 4 kelompok itu bertugas dengan tes analisis. 4 kelompok lagi dengan BCG. Apa yang harus Anda come up nanti, deliverable-nya minggu depan, Anda buat slide, isinya 4 slide saja. Slide pertama, apa itu PES? Bagi yang dapat PES. Slide yang pertama, yang sebelah, apa itu BCG? BCG adalah Boston Consulting Group, nanti Anda lihat. Yang kedua, di slide kedua, Anda pilih produk atau perusahaan atau apa-apa yang mau Anda lakukan analisis. Kalau untuk PES lebih cenderung ke organisasi yang dianalisis. Tadi misalnya perusahaan kantin gitu ya. Nah, kondisi politik mempengaruhi apa? Nah, selain kalau PES yang dilihat adalah peluang dan ancamannya. Oke. Nah, untuk yang BCG lebih cocok yang dipilih produk dari perusahaan itu. Perusahaannya dipilih, nanti produknya apa yang dipilih. Karena sekali lagi, di perusahaan itu bisa jadi produknya macam-macam, kayak Samsung gitu ya. Pilihlah misalnya, kalau perusahaan motor, Astra misalnya, Honda, pilih misalnya spesifik, yang 150 cc misalnya. BCG itu. Pilih ya. Kita ingin melihat di BCG itu sebetulnya posisi dia terhadap kompetitornya seperti apa. Oleh karena itu pilih yang spesifik. Lalu yang ketiga, slide yang ketiga, yang PES lakukan analisis tadi ya. Tadi perusahaannya sudah dipilih, lakukan analisis terhadap political, economic, dan seterusnya. Yang BCG, produk yang Anda pilih tolong taruh di, itu kan BCG matrix itu bentuknya adalah peta juga. Kira-kira produk yang Anda pilih itu taruh di mana? Saya akan kasih bocoran, di BCG itu adalah DOC, ada Wildcard, ada Star, ada Casco. Nah, masalah itu kan tadi tugas Anda di slide pertama. Apa itu artinya? Kira-kira produk Vario 150 itu ditaruh di Casco atau ditaruh di Star gitu. Nah, setelah Anda naruh di posisi itu, Anda cari produk sejenis dari perusahaan lain. Saya nggak tahu lah, kalau pilih Vario 150, pesaingnya siapa sih yang sejenis? Di Yamaha atau di mana pun ya.
Lalu produk itu juga Anda taruh di peta BCG itu. Slide yang keempat, kalau yang PES, kesimpulannya itu seperti apa? Strateginya itu seperti apa? Nah, untuk yang BCG juga sama. Kalau kita udah tahu posisi produk kita berada pada cash cow, berada pada star, atau berada pada dog, atau wheel card, apa yang harus dilakukan? Jadi slide keempat adalah strateginya. Ada pertanyaan? Bikin 8 kelompok. 4 slide saja, jangan lebih-lebih. Nanti lebih-lebihnya itu dari penyampaian Anda menjelaskan. Bisa diterima kira-kira? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Pembagian kelompoknya saya serahkan kepada Ibu Sari Wahyuni sebagai GM di kelas ini. Baik, Pak. Ada pertanyaan? Lagi? Mohon maaf saya harus berkemas-kemas. Sebentar, ini yang tidak hadir siapa ya? Saya ulang ya, yang tadi masih merah-merah nih. Haikal ya. Alif, ada Alif? Hadir, Pak. Oke, Elsa. Elsa? Nggak ada, tetap ya. Fatur. Hadir, Pak. Gilbert. Hadir, Pak. Abdus. Hadir, Pak. Muhammad Sahidul. Hadir, Pak. Paras. Ada ya Parasnya. Muhammad Kolbi. Hadir, Pak. Sahda. Hadir, Pak. Jadi yang nggak hadir Faras dan Haikal ya. Elsa hadir, Pak. Ya, siap. Oke, sebelum ditutup, tolong sampaikan mukanya yang terbaik biar saya capture. Meskipun belum mandi. Hari Kamis itu harus manis, kata orang. Kalian udah mandi belum? Udah, Pak. Oh iya? Oke, sebentar. 1, 2, 3. Makasih semuanya ya. Sampai Makasih, jumpa. Pak. Mudah-mudahan minggu depan Ya. bisa jumpa darat lagi. Mudah-mudahan, saya mudah-mudahan ya. Kalau enggak ya gini aja nggak apa-apa ya. Resiko itulah punya dosen direktur. Bukan jalan-jalan lah ya, resiko jadi direktur itu kayak gini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Pak. ya.